Bagaimana Mas Wisnu? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi yang saya lihat memang banyak kebijakan yang saat ini dilakukan pemerintah itu cenderung seperti tambal saja gitu, short term. Ini yang kemudian ada masalah tentang tenaga kerjaan, nanti kita ciptakan tenaga kerjaan, tapi kemudian hanya yang bersifat kemudian jangka pendek. Yang kemudian dalam jangka panjang itu kemudian tidak dipikirkan bagaimana kemudian ada isu sebenarnya vertical mismatch, horizontal mismatch, lalu kemudian seberapa sulit kemudian anak muda untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi kalau di kampus saya sudah mendengar misalkan banyak keluhan, Pak Wisnu sekarang kok susah ya cari kerja ya, itu padahal lulusan UGM. Jadi itu yang kemudian satu fakta yang kemudian pemerintah mungkin harus lihat dan turun dan dengar gitu bahwa ternyata nggak semudah itu untuk cari pekerjaan yang untuk saat ini seperti itu. Nah tadi Bu Vivi sudah menyampaikan bahwa harusnya memang diperhatikan bahwa mereka akan pekerjaan yang memapan. Lalu kemudian orang tuanya atau kemudian lansianya akan juga mendapatkan pensiun atau kemudian hari tua yang kemudian nyaman. Nah ini kemudian menurut saya saat ini belum ada yang kemudian kebijakan yang ke arah situ. Banyak misalkan, sudah nanti kita berikan scholarship misalkan ya, LPDP misalkan. Tapi pemerintah belum menyediakan setelah di LPDP mau kemana. Jadi banyak akhirnya tidak pulang, lalu kemudian isu baru bahwa kok kenapa diberikan beasiswa sama pemerintah nggak pulang. Bukannya diperdayakan di kementerian jadi pegawai perpustakaan. Saking tidak ada peluangnya yang muncul di situ, di tempatnya dia bekerja. Jadi anak muda akhirnya males kan ya. Kita berbicara anak muda sekarang Gen Z bukan sekedar tadi Bu Vivi bilang pemapanan, tapi juga cari aktualisasi diri gitu. Yang kemudian tidak matching gitu antara yang kemudian ada tersedia sama yang kemudian didapatkan. Dan ini yang kemudian Bu Vivi bilang bahwa ternyata dari situ nggak banyak yang meritokrasi yang desakan kita itu. Yang muncul malahan terus anak-anak muda yang kemudian bukan berjuang dari bawah, yang kemudian dia berkontribusi banyak untuk kemudian mendapatkan posisi yang baik atau kemudian pekerjaan yang baik, tiba-tiba random aja. Yang kemudian anak muda ngelihatnya, terus kalau di Indonesia apa yang bikin kita jadi sukses gitu? Apa yang bisa bikin kita jadi mapan sementara kita udah berusaha sekalipun keras gitu, nggak masuk ke dalam sistem yang ada gitu, yang muncul malah orang-orang lain. Mungkin dari saya tambahannya seperti itu, Mas Iqbal. Mas Fit, bagaimana tadi juga disampaikan di salah satu desakan adanya kurangi program-program populis begitu ya, Mas Fit, silakan tanggapan Anda.